Bismillahirrahmanirrahim dengan Mas Sulaiman ya? Sulaiman. Mas Sulaiman. Sulaiman sih, bukan Sulaiman. Oke. Mas Sulaiman itu keluhannya apa nih? Ini pinggang. Pinggang ya? Iya. Sakit Tapi pinggang yang ya? sebelah. Yang sebelah? Iya. Oke, sebelah kanan apa kiri? Kanan. Oke. Jadi Mas Sulaiman sakit pinggang. Sebelah kanan. Pinggang kanan ya? Iya. Dulunya satu di tengah. Kecelakaan kerja. Terus saya bawa bekam. Ada 2 tahun. Kemudian setahun ini kambuh-kambuhan. Adanya di sebelah kanan. Oke. Dari sini. Pas itu. Ya. Ya. Oke. Berarti udah berapa lama ini Mas? Kalau penyakit ini kurang lebih 3 tahunan ya. 3 tahunan ya? Tapi yang kanan ini baru 6 bulan atau 7 bulan. Oh, 6 bulan 7 bulan yang sakit pinggang sebelah kanan ya. Tapi yang kiri itu aman. Aman ya? Aman. Jadi kalau kita berdiri itu kayak ketarik. Oh iya. Itu jadi nggak kuat lama diri lah. Baik, kita cek ya. Ya. Ya, ruko tangannya sampai ke bawah, sampai ke lantai. Di mana ada rasanya? Ada rasa? Di situ ya, sebelah kanan. Bangun. Ke belakang. Kedua tangan di belakang, di pinggang. Nah, seperti itu. Di mana rasanya? Nggak ada ya? Oke, kemudian ke kanan dan ke kiri. Nah, gitu. Di mana rasanya? Nggak ada. Nggak ada ke kiri? Ada. Kiri ya, berarti ke kiri dan ke depan ya, yang berasa ya. Ya. Betul. Oke, siap, silakan duduk kembali. Baik, sebelum saya terapi, saya akan tanyakan beberapa hal ya, karena Allah SWT itu berfirman bahwa semua musibah yang menimpa kalian itu disebabkan karena tangan-tangan kalian sendiri. Ya, dan Allah Maha mengampuni dosa-dosa kalian yang banyak. Jadi kalau mas sakit pinggang seperti ini, kata Allah, semua itu disebabkan karena tangan-tanganmu sendiri. Nah, apa kesalahannya? Yang pertama, kalau iya jawab ya, kalau tidak jawab tidak. Yang pertama adalah, apakah selama ini Mas Sulaiman sering merasa kurang atas rezeki yang Allah berikan? Iya, kebutuhan sih. Ada ya? Ada. Oke. Yang kedua, apakah selama ini Mas Sulaiman itu memendam merasa jengkel terhadap orang terdekat bukan keluarga? Nggak ada. Oke. Berarti kesalahan Mas sehingga Allah berikan penyakit itu yang pertama tadi. Ya. Jadi namanya landasan emosi. Landasan emosi untuk sakit pinggang ada 2. Yang pertama adalah tadi memendam merasa jengkel terhadap orang terdekat. Yang kedua adalah sering merasa kurang atas rezeki Allah berikan. Iya. Ada ya? Kalau kayak kesal sama orang cuma gitu aja hilang. Hilang ya. Oke. Ya wes, kalau gitu itu nanti harus rilis, harus hilang, merasa kurang itu nggak boleh. Tapi sebagian ada kebutuhan kadang kita kalau bilang, aduh dapat rezeki segini, buat ini habis, buat bayar kontrakan kurang, jadi pikirannya ke situ aja. Iya. Ambil nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Ambil nafas lewat hidung dan buang lewat mulut. Atur nafas sambil nunggu aba-aba dari saya. Tetap atur nafas sambil nunggu aba-aba dari saya. Mulai sekarang seluruh beban yang ada di kepala lepaskan. Seluruh beban yang ada di kepala lepaskan. Seluruh beban yang ada di pundak sebelah kanan letakkan di sebelah kanan. Dan seluruh beban yang ada di pundak sebelah kiri letakkan di sebelah kiri. Seluruh beban yang ada di kedua tangan lepaskan. Seluruh beban yang ada di dada dan di perut lepaskan. Seluruh beban yang ada di punggung dan di pinggang lepaskan. Dan seluruh beban yang ada di kedua kaki lepaskan. Dan sekarang
Rasakan rileks dari ujung kaki hingga ujung kepala. Rasakan rileks dari ujung kaki hingga ujung kepala. Fokus di suara saya dan abaikan suara-suara yang lain. Mulai sekarang, bayangkan seolah-olah Allah berada di atas, sedang melihat Mas Sulaiman. Bayangkan seolah-olah Allah berada di atas, sedang melihat Mas Sulaiman. Rasakan seolah-olah saat ini sedang dilihat oleh Allah dari atas. Rasakan seolah-olah saat ini sedang diperhatikan oleh Allah dari atas. Betul-betul rasakan seolah-olah saat ini sedang dilihat, sedang diperhatikan oleh Allah dari atas. Dan sekarang di hadapan Allah, akuilah bahwa sakit pinggang yang aku rasakan ini itu disebabkan karena kesalahanku sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena siapa. Ya Allah, ini salah. Di hadapan Allah, akuilah bahwa sakit pinggang yang aku rasakan ini, semua musibah yang menimpaku ini, itu karena tangan-tanganku sendiri. Dan sekarang mohonlah ampun kepadanya, minta maaf kepadanya dengan ucapkan Astaghfirullahaladzim. Ampuni hamba ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni hamba ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni hamba ya Allah. Wa atubu ilaih. Dan hamba bertaubat kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Ya Allah, meskipun pinggangku terasa sakit, saya ikhlas menerima rasa sakit ini. Saya ridho ya Allah. Dan hamba pasrahkan kepadamu untuk kesembuhannya. Ya Allah, meskipun pinggangku terasa sakit, saya ikhlas menerima rasa sakit ini. Saya ridho ya Allah. Dan hamba pasrahkan kepadamu untuk kesembuhannya. Ya Allah, meskipun pinggangku terasa sakit, saya ikhlas, saya ridho, dan hamba pasrahkan kepadamu untuk kesembuhannya. Terima kasih ya Allah. 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 Ambil nafas yang dalam lewat hidung. Hembuskan perlahan dan ucapkan terima kasih ya Allah. Ambil nafas yang dalam lewat hidung. Hembuskan perlahan dan ucapkan terima kasih ya Allah. Ambil nafas yang dalam lewat hidung. Hembuskan perlahan, buka mata dan ucapkan terima kasih ya Allah. Baik. Apa yang dirasain, Mas?
Ya. Nggak sakit ya? Nggak berasa sakit? Oh gitu. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya Allah berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi di sini saya tidak bisa menyembuhkan, Mas ya. Saya hanya bisa membantu Mas Sulaiman untuk menjemput kesembuhannya dengan totok punggung sinergi. Tapi kesembuhan itu mutlak ada di tangan Allah, ya. Kemudian yang kelima, seluruh pasien saya Mas sebelum datang kemari itu saya sarankan untuk sholat sunnah 2 rakaat ya, sholat sunnah hajat. Kemudian di saat sujud terakhir itu sampaikan kepada Allah dalam hati ya, ya Allah, di hari ini hamba ingin berobat ke sini. Pimpin dan bimbing hamba, jaga dan selamatkan hamba, dan berikanlah kesembuhan untuk sakit, sebutin sakitnya apa. Nah, kenapa seperti itu? Karena saya terinspirasi dari Nabi Musa alaihissalam. Suatu hari Nabi Musa itu sakit gigi, Mas. Saking sakitnya beliau berdoa kepada Allah. Ya Allah, gigi saya terasa sakit sekali. Hamba mohon petunjukmu. Kemudian kata Allah, ya Musa, carilah kamu pucuk daun ini. Kemudian Nabi Musa mencarinya. Begitu dapat, dipetik, digosokkan di giginya, langsung sembuh. Sekian tahun kemudian Nabi Musa kembali sakit lagi giginya. Kemudian Nabi Musa kembali mencari daun itu lagi. Nabi Musa begitu dapat, dipetik, digosokkan di giginya, tapi nggak sembuh. Kemudian Nabi Musa kembali bertanya kepada Allah, ya Allah, dulu saat kau sakit, saat aku sakit seperti ini, engkau memberikan petunjuk daun ini, dan kala itu sembuh, tapi kenapa sekarang nggak sembuh? Kemudian Allah menjawab, ya Musa, dulu saat kau sakit, itu pertama kali kau mencariku. Tapi sekarang saat kau sakit, pertama kali kau malah mencari ciptaanku. Gitu ya. Nah ternyata di sini Allah nggak mau dinomorduakan. Ya Allah maunya dinomorsatukan. Maka dari itu dari kisah ini maka saya sarankan ke Allah dulu. Sebagaimana Mas punya anak, anaknya mau main, Pak saya main dulu izin gitu ya. Nah kita kan milihnya Allah nih. Kita ini kan ada pemilihnya ya. Pemilihnya Allah. Ya sudah kita ada hajat apa gitu, ya sudah ke Allah dulu. Ya Allah hari ini aku mau berobat gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Siap. Oke, selanjutnya saya akan doa, tapi saya belum doa, nanti saya akan tanya ya. Punya jimat gak? Punya amalan-amalan tertentu? Nggak ada. Pernah belajar tenaga dalam? Pernah lihat jin? Nggak ya? Aman ya? Oke, saya akan doa nanti Mas Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah ya Rabbi, di pagi ini telah datang saudara kami Bapak Sulaiman yang saat ini beliau menderita sakit pinggang sebelah kanannya. Kami bersimpuh di hadap-Mu ya Allah dan memohon dengan keagungan dan kebesaran-Mu, karuniakanlah kesembuhan untuk sakit pinggang yang kini dialami oleh Bapak Sulaiman dengan kesembuhan yang sempurna, karena hamba yakin dan percaya ketika hamba-Mu sakit, hanya Engkaulah Rabb yang mampu menyembuhkannya. Ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Rahim. Jika sakit pinggang yang dialami oleh Bapak Sulaiman saat ini disebabkan karena kesalahan-kesalahan beliau sendiri, maka di pagi ini hamba memohon kepadamu ya Allah, ampunilah ia.
Ampuni sebesar apapun dosa-dosanya, ampuni sebanyak apapun kesalahan-kesalahannya. Dan hamba memohon kepadamu ya Rabb, ilhamkanlah ke dalam kalbunya agar senantiasa ikhlas menerima seluruh ketentuan. Ilhamkanlah ke dalam kalbunya agar senantiasa merasa puas atas karuniamu. Dan ilhamkanlah ke dalam kalbunya agar senantiasa bersyukur atas setiap nikmat-nikmatmu. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Jabar. Jika sakit pinggang yang dialami Bapak Sulaiman saat ini disebabkan karena gangguan jin yang ada dalam tubuhnya, baik itu dari nasab ataupun sihir ataupun ada buhul-buhul di dalam tubuhnya, maka hamba memohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah ia saat ini juga dengan izinmu, dengan kekuatanmu dan dengan kuasamu. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, hamba pun memohon kepadamu, berikanlah hamba kekuatan, berikanlah hamba kemampuan untuk bisa mengobatinya hingga sembuh total, tanpa meninggalkan sisa-sisa penyakit sedikit pun, dengan izinmu dan dengan kuasamu. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, ada rasa pusing, mual, tenggok panas, atau punggungnya tambah sakit? Ya, aman ya? Baik, aman berarti tidak ada. Bismillah. Oh iya mas, ini panjang sebelah ya. Nah ini lebih pendek, ini panjang. Sini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ulang. Sirolopatmo. 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 Sakit ya? Sirolopatmo. 1, 2, 3, 4, 5. Sirolopatmo. Satu, dua, tiga, 4, sulit mas? 5, dikit ya.
Nggak pernah pijat apa? Ya? Nggak pernah pijat. Mereka. Nah, ini ya. Doro. Lu. Apaan? Intermezzo. Satu lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Beda ya? Iya, ada penyakit ada punya sakit. Itu benar-benar sakit ya. Kursi dinaik. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Di apa terbuang? Nasiro lupatmo. Tarik ya? Apa gitu ya? Tarik lagi yuk. Siro lupatmo. Siro lupatmo. Apa suang? Nasiro lupatmo. Buang apa? Siro lupatmo. Siro lupatmo. Sini dan sini deh. Ya. Nah, sekarang Mas tengkurap.
geli mas ini? Ya. Sakit apa geli? Sakit. Oh sakit ya? Padahal ini yang kiri ya. Ini yang bagian kiri kan. Sakit-sakit enak itu ya mas ya? Ya, bahas. Jalan aja balik yang WA. Kita tungguin aja ya. Sakit? Iya? Nggak sakit? Nggak sakit ya? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Nah, sama yang kiri ya? Iya. Nggak sakit ya? Yang ini? Enggak. Yang ini? Enggak. Yang ini? Lagi sakit. Ini malah sakit ya? Iya. Oh, tapi pekerjaan di sebelah sini. Di sini ya. Ya. Oke.
Jadi ini sakit. Agak Yang ini sakit banget. sakit banget. Yang lumbar 4 sebelah kiri. Yang ini Sakit. sakit. Ini lumbar 3. Lututnya sakit juga masih. Lutut sakit nggak? Sakit nggak? Enggak. Enggak. Oh, stamina laki-laki bermasalah? Hah? Stamina laki-laki? Enggak. Stamina laki-lakinya enggak ya. Cuman suka anyang-anyangan ya? Iya. Oh iya, ini nomor 3. Kalau sakit selalu anyang-anyangan. Dulu saya sakit itu saya kasih minum Remasil 2 ringan. Terus kata orang, gak minum Remasil banyak kan itu ginjal katanya. Saya takut. Memang cara kecil di lomba 3, 4, 5. Ini 3. Itu yang sih. Mas punya lambung? Iya, Mas. Punya lambung. Ya, ini punya. Nah, ini? Ini? Ya. Mas punya lambung sama taruh di sini ya. Iya. Oke, yuk kita lambungnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas. Adhimil ba'sa ishfi. Anta syafi. La shifaan illa shifauka. Shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas. Anta syafi. La shifaan illa shifauka. Shifaan la yughadiru saqama. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت شفي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. Sekarang kedua tangan ke belakang. Dua tangannya ke belakang. Nah. Buang, habis. Tarik nafas, 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 buang, habis. Sekarang ke sini Mas. Giring ke saya. Agak maju sedikit. Sini. Oke. Ini sama sekali nggak ada rasa. Ini enggak malah. Ini ini ada rasa kan? Ya.
yang bawah lurus. Ini mas, batas. Ini ini ya, pandangannya ke sana. Jelek ya. Ada di kamar. Tuh ya. Oke, sekarang sebelah sini. Terusin tepuk belakangnya. Iya. Ini ya. Ini tadi pas diganti di situ. Oke. Iya. Ini. 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 Ah. Ya. Ini ya. 5 menit. Jadi yang ini enggak ya? Ini Pak. 5 menit. Ya. Oke, nah sekarang Mas tengkur. Saya ambil dulu. Kedua tangan di belakang kayak tadi, kepala lurus. Kepalanya lurus, iya. Oke, sudah rata ya. Ini sudah rata, sekarang kita akan coba. Mas boleh berdiri ya. Kita akan tes. Yang sini ya. Tangannya itu kepalanya sebelah sana. Nah. Nah. Wah. Kayak gitu. Protok ya. Oke, yuk. Oke, relax dulu nggak apa-apa kalau ini. Masih di situ targetnya? Masih dikit ya. Masih, tapi berkurang ya dari yang oke. Bangun. Kanan dan kiri. Di situ ada? Nggak ada ya. Kemudian kanan dan kiri. Ini ada dikit Pak. Masih ada sisa ya. Udah berkurang ya dari yang sebelumnya. Sebelahnya? Enggak. Ini enggak ya. Oke, ya cukup Mas ya. Yap. Ya, semoga Allah memberikan kesembuhan yang sempurna. Baik, Mas Sulaiman, ya jadi hari ini diagnosanya apa? Diagnosanya Mas ada saraf kejepit di lumbar 3, lumbar 4, lumbar 5. Ada tiga tempat yang saraf kejepit, kemudian lambung atau T6. Jadi Mas ini keluhannya dan alhamdulillah sih kena semua sebenarnya ini. Nah, maka nanti lambungnya pun termasuk kena tadi ya. Kemudian bagaimana saran-sarannya?
Yang pertama ya, untuk sebelum terapi sholat hajat dulu ya. Iya. Jadi doanya sudah saya tulis. Kemudian terapi berikutnya itu paling cepat hari kelima, paling cepat. Walaupun bukan dengan saya, misalkan dengan terapis lain, itu paling cepat hari kelima. Jadi nggak boleh terlalu sering karena ada reposisi. Kalau pijat sih boleh, tapi kalau untuk reposisi tadi kiropraktiknya itu paling cepat hari kelima. Gitu. Jadi nggak boleh pulang. Itu paling cepat, paling cepat. Jadi nggak boleh buat main-main sama teman, misalnya buat latihan nggak boleh. Nanti maximum soalnya, ya. Kemudian semoga sih udah sembuh. Kalau udah sembuh ya, ya nggak perlu terapi lagi. Tapi kalau memang masih ini boleh, kalau mau aman ya bisa ambil cuma depannya lagi. Kalau belum sembuh, kalau belum total, boleh. Oke, untuk herbal ini tidak terlalu perlu ya, belum terlalu perlu. Kemudian untuk pola makan itu Mas IF 16. Caranya jam 12 siang sampai jam 8 malam. Ini Mas makan bebas. Tapi stop tepung dulu. Jadi makan apapun boleh, tapi tepungnya stop dulu. Kemudian jam 8 malam sampai jam 12 siang ini Mas stop punya. Jadi puasa. Stop punya, kemudian ini stop gula. Boleh minum. Jam 8 sampai jam 12 siang. Jadi ini Mas di sini puasa. Selama berapa? 10 hari. Ya, harapannya kalau jaga-jaga seandainya nanti belum sembuh total. Kalau sudah sembuh total sudah selesai. Tapi kalau seandainya belum sembuh total kan supaya ikatan lemak-lemaknya itu kendor gitu. Ya. Jadi kalau buat ngopi, kita ngopi itu jam berapa? Bebas kalau ngopi, tapi nggak pakai gula ya. Ya. Kan minum. Kalau biasanya kayak susu kopi susu saset. Kalau itu jam sini Jam 12 siang. jam 12 sampai jam 8. Siang. Siang sampai malam sampai jam 8. Jadi paginya itu nggak boleh. Pagi nggak boleh. Berat badan berapa? Kalau menurut saya 67. 67, berarti kebutuhan air putih 2,1 liter per hari. Ini ukuran kalau tidak minum teh dan tidak minum kopi. Kalau minum teh dan kopi harus ditambah airnya, karena sifat teh dan kopi itu menyerap cairan. 0,1. Ya. Ini pola makan yang Mas harus jalani. 4, pola pikir, yaitu merasa kurang atas rezeki dari Allah. Ini nggak boleh. Ya, karena tadi udah ketemu di sini, maka ini jangan lakukan lagi, jangan kalau lakuin lagi ya kena lagi pasti kena lagi. Kemudian yang kelima, benteng diri. Benteng diri yang pertama adalah ayat kursi. Ayat kursi dibaca 1 kali di saat pagi dan sore. Paginya itu setelah subuh, sebelum terbit. Sorenya setelah asar, sebelum maghrib. Ya. Fungsinya buat apa? Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi 1 kali di pagi hari, maka Allah akan menjagamu dari gangguan jin sampai sore. Barang siapa yang membacanya di waktu sore, maka Allah akan menjagamu dari gangguan jin sampai pagi. Ya, jadi ayat kursi fungsinya untuk membentengi kita dari gangguan jin. Yang kedua, 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Masing-masing itu sebab 3 kali. Tapi kalau ini kalau salat beda fungsi. Tapi fungsinya beda.
Tapi kalau dikit pagi sore, benteng itu hanya dipakai dan sore aja, gitu ya. Ini sama ya, pagi dan sore juga. 30 ini fungsinya untuk apa? Jadi dulu Rasulullah itu sebelum turun 3 surat ini banyak benteng-benteng diri. Begitu turun 3 surat ini, maka 3 surat ini sudah mewakili dari benteng-benteng yang sebelumnya. Maka 30 ini bisa melindungi kita dari kejahatan jin, kejahatan manusia, binatang berbisa, termasuk bencana alam. Ya. Kemudian berikutnya adalah benteng sehat. Dibaca 3 kali pagi dan sore, ya, agar kita sehat. Kemudian doa kesembuhan kalau masih sakit, ya, sama pagi dan sore. Kalau doa kesembuhan nanti mas tangannya letakkan tempat yang sakit, kemudian baca Bismillah 3 kali, kemudian A'udzubillah wa qudrati, dan doanya itu sekali. Tadi ada saya seperti ini, ya. Kemudian yang berikutnya adalah benteng rezeki. Ini dibaca 3 kali pagi dan sore juga, ya, agar Allah cukupkan kita, ya, dengan rezekinya halal. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah Sayyidul Istighfar. Ini 1 kali pagi dan sore, ya. Rajanya istighfar ini fungsinya, kata Nabi, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar 1 kali di pagi hari, kemudian dia mati di malam, di siang itu di hari surga. Barang siapa yang membacanya di malam, kemudian dia mati di malam itu di hari surga. Nah, ini untuk membedakan kita, seandainya Allah ambil kita kapan saja, tapi kita sudah punya jaminan surganya. Ya, Sebelum pagi sore setelah asar. setelah asar sebelum maghrib. Nah, paginya setelah subuh sebelum terbit. Gitu. Ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Monggo, kalau ada pertanyaan silahkan. Ini kiri agar sehat, dengan rezeki, dan kesembuhan. Saya itu punya utang nggak? Ada. Kita tambahin ya, benteng untuk utang supaya Allah lunasi. Tapi kalau lunasi jangan utang lagi. Ya. Jadi ini benteng untuk utang supaya Allah cepat lunasi. Bukan hanya utang yang nanti menghilangkan rasa malas, rasa takut, terus ditekan dari orang lain kayak gitu. Tapi dalilnya adalah untuk utang. Dalilnya sudah saya tulis di bawah. Ya, jadi ini pagi sore juga. Insya Allah nanti Allah lunasi. Jadi nggak saya kepingin Monggo. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah memberikan kesembuhan yang sempurna. Ini sudah masuk yang sesi berikutnya. Ini udah apa? Oh iya, matur nuwun. Iya, silakan cukup.